wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat dan karakter orang yang disukai oleh atau orang yang dipilih oleh kodam dan ilmu leluhur. Kodam dan ilmu leluhur ini memang tidak semua anak cucu ataupun keturunan daripada leluhur tersebut yang akan diikuti oleh kodam dan ilmu leluhur ini. Jadi adalah orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter yang sama dengan leluhurnya. Dan ini biasanya adalah dipilih sendiri oleh kodam daripada leluhurnya itu tadi. Dan orang-orang yang dipilih oleh kodam leluhur ini tadi adalah orang-orang yang mempunyai energi dan orang-orang yang mempunyai sifat serta karakter yang hampir sama, bahkan bisa sama dengan leluhurnya. Nah, sifat apa saja itu? Yang pertama adalah orang yang sabar dan juga nrimo ing pandum. Jadi leluhur kita dulu yang mempunyai kodam dan juga mempunyai keilmuan yang tinggi, itu biasanya adalah orang-orang yang sabar. Dalam menjalani hidupnya itu selalu sabar dan selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di dalam setiap doanya, maka leluhur atau kakek buyut kita dulu itu adalah cenderung mendoakan kepada anak cucunya supaya menjadi sabar dan nerimo ing pandum. Nah, makanya orang yang mempunyai sifat sabar lan nerimo ing pandum inilah yang akan dipilih oleh kodam dan ilmu leluhur itu tadi. Nah, jadi dengan kesabaran maka semua pekerjaan yang berkaitan dengan spiritual dan semua hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari akan cepat terwujud. Nah, inilah makanya orang yang mempunyai sifat dan karakter sabar dan nerimo ing pandum inilah yang dipilih oleh kodam leluhur. Yang selanjutnya yang dipilih oleh kodam leluhur dan juga keilmuan leluhur adalah orang yang ora iri, ora dengki, serai, jahil, metakil, dan dendam. Jadi orang yang tidak mempunyai sifat iri, dengki, jahil, metakil, dendam. Nah, sebenarnya hampir sama. Setiap leluhur itu ketika berdoa itu pasti mendoakan anak cucunya dan keturunannya supaya menjadi orang yang baik, yang tidak pendendam. Ini kalau leluhur yang baik loh. Tapi ya kebanyakan seperti itu, meskipun mungkin dalam kesehariannya leluhur kita dulu mungkin ada yang berbuat kurang baik, tetapi biasanya selalu mendoakan anak cucu dan keturunannya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tidak iri, tidak dengki, tidak serai, tidak jahil, tidak mencakil, dan juga tidak dendam. Nah, makanya ketika keturunannya itu mempunyai sifat yang ora iri, ora dengki, ora jahil, ora metakil, dan ora dendam, itu biasanya akan dipilih oleh kodam leluhurnya tersebut. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai
sifat dan karakter pengayom. Jadi orang yang dipilih oleh kodam dan ilmu leluhur itu biasanya adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter pengayom. Ini bisa anak cucunya atau keturunannya juga bisa, dan orang lain juga bisa sebenarnya. Tetapi yaitu tadi yang mempunyai energi, mempunyai sifat dan karakter sama dengan kodam leluhur itu tadi. Salah satunya adalah pengayom. Ya, sifat pengayom. Jadi sifat pengayom itu adalah sifat yang mengayomi di lingkungan sekitarnya dia berada. Dia cenderung ketika ada persoalan apapun, dia itu sanggup menjadi penengah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungannya. Inilah sifat pengayom. Kemudian juga sifat pengayom ini biasanya adalah selalu berbuat baik kepada sekitarnya. Jadi dia itu selalu melakukan hal-hal positif dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk selalu berbuat positif. Nah, inilah sifat pengayom. Ini yang disukai atau yang dipilih oleh kodam leluhur. Dan yang selanjutnya adalah orang yang mempunyai sifat welas asih. Nah, jadi orang yang mempunyai sifat dan karakter welas asih ini juga sangat disukai oleh kodam leluhur. Bagaimana sifat welas asih itu? Adalah welas asih terhadap dirinya sendiri, welas asih terhadap keluarganya, dan juga welas asih terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Entah itu berupa tumbuh-tumbuhan ataupun berupa hewan. Jadi orang ini adalah orang yang sangat sensitif hatinya, kepekaannya sangat tinggi. Dia itu orang yang tidak tegaan ketika melihat kesengsaraan makhluk apapun di sekitarnya. Inilah orang yang mempunyai sifat welas asih. Ini sangat disukai oleh kodam leluhur. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter wicaksono, atau bahasa sekarang itu sangat bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu kapan untuk melakukan sesuatu hal. Jadi dia itu tahu kapan persisnya atau saat yang tepat untuk melakukan suatu hal. Nah, inilah orang yang sangat bijaksana. Dan dia ini tidak membeda-bedakan antara makhluk yang satu dengan yang lain. Dia menganggap bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan ini adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi inilah adalah sifat dan karakter orang yang wicaksono. Jadi ada 5 itu tadi sifat dan karakter orang yang sangat disukai oleh kodam leluhurnya. Dan kalau mungkin panjenengan mempunyai 5 sifat semacam ini, kemungkinan besar panjenengan itu nanti juga akan dipilih oleh kodam dan keilmuan daripada leluhur panjenengan. Dan yang jelas, ini adalah sifat-sifat yang sangat baik. Sifat-sifat untuk menuju kepada kebaikan. Sifat-sifat untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo
silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.